Bapak, Ibu, dan Saudara Sedama, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attahi atanonato kohinato parosya. Attanahi sudantena natang labati dullabang. Yoca buddhanca dhammanca sangganca saranang gato. Cattari arya saccani samapanya pasati. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Sosok lain siapakah yang dapat menjadi pelindung? Setelah dapat mengendalikan diri dengan baik, seseorang akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Ia yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan bijaksana dapat melihat kebenaran mulia. Sutihotu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara Sedama, berbahagia sekali pada minggu pagi ini kita masih bisa berkumpul di wihara ini, bisa menambah kebajikan dengan membaca parita, dengan bermeditasi, dan bersama-sama kita membahas ajaran luhur Guru Agung kita, Sang Buddha. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau tadi kita mendengarkan cuplikan, saya bacakan cuplikan syair Dhammapada, saya ambil dari syair yang ke-160 dan syair yang ke-190. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dari artinya, yang syair ke-160, Guru Agung kita mengatakan bahwa diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Tetapi di syair yang ke-190, Sang Buddha menganjurkan kita untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, kalau menurut Bapak Ibu, ini kita sharing saja, antara syair ke-160 dan syair ke-190 ini apakah tidak kontroversi, apakah tidak bertentangan? Di mana tadi di awal, di syair yang ke-160, Sang Buddha mengatakan bahwa diri sendiri ini loh pelindung bagi diri sendiri. Tetapi kemudian berikutnya di syair ke-190 mengatakan bahwa ia yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menganjurkan kepada kita untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha agar dapat melihat kebenaran mulia. Menurut Bapak Ibu gimana ini? Mungkin Pak butuh ada pakai mic, Pak. Ya. Menurut saya nyambung bahwa sesuai Dhammapada nomor 160 ke 190 itu adalah ada hubungannya. Keterkaitannya gimana Pak Putu? Hubungannya kita mengetahui sesuatu untuk bisa kita mandiri. Ada ajaran bahwa dari Sang Buddha sesuai Dhamma dan juga dijelaskan atau dilanjutkan oleh Sangha. Kemudian dari Dhammapada 190 ya. Mengena dengan 160. Oke, terima kasih Pak Putu. Ada yang punya pendapat lain? Mas Gede atau Mas Rama? Silahkan, atau Mas Yono? Silahkan. Ya, nyambung sedikit ya. Iya. Kalau dari 160 kan kita menjadi pelindung untuk diri kita sendiri. Iya.
Kalau menurut saya ketika kita sudah memiliki katakanlah secara kasarnya kita memiliki pengetahuan bahwa kita akan melindungi diri kita sendiri itu ketika tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi berkelanjutan di syair berikutnya, Sang Buddha itu mengajarkan dhamma. Dhamma itu sesuatu yang baik. Salah satunya adalah melindungi diri sendiri juga seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi tidak bertentangan ya. Oke. Nah, baik. Jadi melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Putu dan Mas Gedila tadi, atau mungkin Mas Rama ada tambahan? Ya. Silahkan. Ya. Sebelum saya ulas lebih lanjut. Saya ingin menambahi berkaitan dengan syair 60 kan di situ tidak hanya diri sendiri sebagai pelindung, tetapi di situ juga mengatakan bahwa dengan mengetahui bahwa kebajikan itu sendiri kita lakukan, maka dengan demikian pelindung atau diri sendiri ini mendapatkan perlindungan yang amat sukar untuk dicari. Nah, kemudian berlanjut dengan syair 190 itu mengatakan Sang Buddha untuk berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, kita sudah di awal sudah mengetahui bahwa dengan kita berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, kita akan mengetahui kebenaran itu sendiri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan lain? Cukup, oke. Nah, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah memberikan pendapatnya berkaitan dengan syair Dhammapada. Memang kalau kita melihat bahwa apa yang ada di dalam kitab suci Tipitaka itu tidak ada yang kontroversi. Cuman kadang-kadang kita itu belum bisa memahami dengan benar. Kadang-kadang kita menafsirkan sendiri begitu, sehingga kadang-kadang penafsiran kita sendiri itu tidak pas. Seperti tadi Sang Buddha mengatakan suruh berlindung pada diri sendiri, kok di versi yang lain suruh berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, di dalam syair yang ke-160 itu dengan jelas Sang Buddha mengatakan bahwa kita sendiri yang harus berjuang. Berjuang untuk apa? Untuk bisa mencapai tujuan, untuk bisa mencapai kesuksesan. Nah, tentunya kalau kita bilang secara umum, manusia hidup itu kan tujuan utamanya pengennya bahagia. Betul begitu ya? Enggak ada itu, enggak aku pengen menderita aja, kan enggak ada. Tentunya semua orang pasti ingin hidupnya bahagia. Makanya dengan berbagai cara melakukan sesuatu yang menurut dia itu bahagia gitu. Meskipun kadang-kadang ya pandangannya itu masih kurang pas, sehingga caranya pun bermacam-macam. Ada yang melakukan dengan pokoknya menyenangkan dirinya sendiri, itulah anggapan bahagia. Tapi tadi seperti yang dibilang Mas Rama tadi, bahwa ya dengan melakukan kebajikan itu berarti kita melindungi diri kita. Pak Putu, Mas Gede tadi juga bilang begitu. Caranya melindungi diri sendiri itu gimana ya? Kita melakukan kebajikan. Nah, Sang Buddha pun juga mengatakan demikian. Jadi kita tidak bisa menggantungkan atau istilahnya mencari perlindungan pada sesosok yang lain selain diri kita. Meskipun kalau kita lihat di syair yang ke-190 ada kata-kata berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, Buddha, Dhamma dan Sangha ini bukanlah sesosok makhluk ya. Buddha, Dhamma dan Sangha itu harus kita pahami bahwa Buddha itu adalah lambang dari pencerahan. Kita berlindung kepada Buddha berarti kita berlindung kepada pencerahan. Kemudian Dhamma, Dhamma itu apa? Dhamma itu adalah ajaran yang menuntun kita bagaimana supaya kita bisa mencapai pencerahan. Kemudian Sangha itu apa? Sangha itu adalah bukti bahwa kalau kita menjalankan Dhamma dengan benar,
itu pun bisa mencapai pencerahan. Seperti yang dicapai oleh Sang Buddha. Jadi ini sebenarnya klop begitu. Ya, jadi tidak ada kontroversi, tidak ada pertentangan antara syair yang ke-160 dengan syair yang ke-190. Jadi ditekankan di sini bahwa diri sendiri sebagai pelindung bagi diri sendiri itu kita tidak mencari sosok lain yang kita jadikan sebagai pelindung, yang kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa dimintai sesuatu, minta berkah, minta keselamatan, minta keberhasilan, minta duh Gusti paringono sabar misalnya begitu, minta kesabaran nggak bisa diminta, ya kita harus berjuang sendiri untuk mencapai itu. Kadang-kadang di masyarakat umum ya kita banyak yang menurut kita itu salah kaprah, kesabaran diminta, padahal itu yang harus kita perjuangkan. Nah kalau mau sabar ya nggak bisa kita minta kesabaran kemudian mak telepok kesabarannya datang, itu nggak bisa, itu harus kita latih semua, kita latih sendiri seperti itu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, berkaitan dengan syair yang ke-160 ini, kita punya 5 senjata atau 5 kekuatan, bahasa palingnya pancabala, yang bisa menuntun kita, yang kita bisa gunakan sebagai pedoman, yang kita bisa gunakan sebagai alat supaya kita bisa mencapai yang namanya kebahagiaan ini. Nah, kelima kekuatan, kelima senjata yang kita miliki itu apa? Sang Buddha menunjukkan yang pertama adalah sadda. Sadda itu adalah keyakinan. Nah, kalau kita bicara sadda, kadang-kadang kita melihat seperti keimanan, ya, tapi agak berbeda. Konsep antara keyakinan dengan keimanan itu beda. Jadi sadda itu sesuatu keyakinan yang didasari oleh kebenaran. Jadi kita yakin bahwa kalau kita melakukan kebajikan itu akan membawa kebahagiaan. Kita yakin kenapa? Karena kita bisa membuktikan sendiri. Oh, kalau kita banyak berbuat baik pada orang lain pun akan berbuat baik kepada kita. Kalau kita suka menyakiti orang lain, ya tentunya orang lain akan suka menyakiti kita juga. Jadi kita yakin dengan bukti. Kita yakin dengan bukti, dengan pengalaman yang kita alami sendiri, bahwa keyakinan yang kita anggap sebagai satu hal yang benar itu ada faktanya, ada buktinya. Nah, keyakinan ini, sadda ini tumbuh dari kita melakukan sila dengan baik. Tadi setiap kali kita puja bakti, kita selalu membacakan Pancasila. Latihan-latihan kemoralan. Pada hari-hari tertentu kita meningkatkan sila latihan yang kita latih. Tidak cuma 5 tapi ditambah lagi dengan 8. Nah, kemampuan kita atau rutinitas kita, atau boleh dikatakan latihan kemoral yang kita lakukan itu akan menumbuhkan keyakinan. Semakin banyak atau semakin baik sila yang kita jalankan, maka keyakinan ini akan tumbuh dengan semakin baik juga. Jadi keyakinan sadda tumbuh dengan pelaksanaan sila yang kita lakukan. Nah, setelah kita memiliki keyakinan yang kuat, maka kemudian muncul wirya. Kekuatan atau senjata kita yang kedua. Wirya itu apa? Semangat. Secara umum diterjemahkan semangat, tapi mungkin kita bisa terjemahkan bisa lebih luas, tidak hanya semangat. Kita tidak jemu-jemunya untuk berjuang, untuk mengupayakan, melaksanakan kebajikan dengan ulet, ya, dengan tekun, kemudian apalagi rajin. Kadang-kadang
kita berani mengambil resiko agar kebajikan yang kita lakukan ini tetap kita pegang teguh. Jadi setelah kita punya keyakinan bahwa kalau kita melakukan kebajikan itu akan menumbuhkan kebahagiaan, maka dengan penuh semangat kita pun akan mengupayakan bagaimana supaya kebajikan ini selalu kita lakukan. Hal-hal yang tidak baik kita singkirkan, kita hindari dengan penuh semangat. Tidak cuma yakin tapi kita penuh semangat. Nah, itu senjata kita yang kedua, wirya atau semangat. Senjata kita yang pertama tadi adalah sada, yakin, kemudian senjata yang kedua semangat. Tambahi lagi, yang namanya 5 enggak cuma cukup 2. Tambahi lagi yang ketiga adalah sati. Kewaspadaan, perhatian penuh, kewaspadaan. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah apakah kewaspadaan itu kaitannya dengan kebajikan bagaimana? Kita dengan penuh kehati-hatian untuk tetap mengupayakan kebajikan. Dengan penuh perhatian. Begitu ada kecenderungan untuk hal-hal yang tidak baik, kita segera waspada, kita ngerti, kita bisa ngonangi. Oh, ini tidak baik, menyingkirlah. Oh, ini tidak baik, menyingkirlah. Karena biasanya selalu diawali dari pikiran. Seperti di dalam syair Dhammapada juga dikatakan bahwa pikiran itu adalah pelopor. Jadi begitu pikiran kita mulai menyeleweng sedikit, kita konangi, kita ketahui, kita sadari ini menyimpang, ini enggak benar. Tinggal balik lagi. Seperti halnya kalau kita bermeditasi. Jadi sati ini bisa kita kuatkan dengan meditasi. Itu senjata kita yang keempat sebenarnya, samadhi atau meditasi. Jadi dengan sati yang kuat, perhatian penuh, kesadaran penuh, setiap saat, pada saat pikiran ini mulai nyeleweng sedikit, kita ketahui balik. Nyeleweng sedikit kita ketahui balik. Karena apa? Karena kalau enggak, seperti yang minggu lalu disampaikan oleh Bu Endang, itu nyimpang sedikit kalau dibiarkan nanti bablas nih. Jadi kalau dalam hitungan matematika, kan nyimpangnya cuma 1 derajat. 1 derajat itu kalau kita pakai busur derajat itu kecil ya. 1 derajat itu paling ya segini. Nggak sampai ini 5 derajat segini nih. Segini. Ya mula-mula kelihatannya, oh enggak apa-apa lah. Kita kasih toleransi. Tapi itu kalau sudah 1 kilometer, 1 derajat itu bisa nyimpangnya jauh. Gitu. Jadi sati ini adalah kewaspadaan, kesadaran, perhatian penuh kita itu adalah begitu pikiran kita menyimpang sedikit, kita ngerti ini enggak baik, balik. Enggak baik, balik. Enggak baik, balik. Begitu. Jadi dengan begitu kehidupan kita ini bisa nyaman. Dalam melakukan kebajikan itu bisa lebih enak. Karena kita sadar ini enggak benar ini. Harus balik lagi, enggak benar harus balik lagi. Jadi sati ini harus kita kembangkan supaya enggak cuma semangat tok, tapi nanti di akhirnya itu ternyata semangatnya salah, ya kita juga enggak sampai ke tempat tujuan. Jadi enggak cuma yakin, kemudian semangat, tapi kita juga harus waspada. Waspada kalau ini menyimpang. Begitu menyimpang sadari, balik. Nah kemudian senjata kita yang 4 tadi, samadhi, pemusatan pikiran. Jadi begitu menyimpang balik, kita perkuat lagi kewaspadaan kita dengan latihan meditasi. Latihan meditasi itu kelihatannya sederhana, kelihatannya itu wah cuma duduk ngamati napas misalnya, atau duduk ngembangkan meta. Angele apa toh? Ternyata angel bener ya. Begitu duduk mungkin baru sadar 1, masuk, keluar, baru paling 2 napas itu pikirannya udah dolan kemana-mana. Wih, bayangkan apa, kelingan tadi belum makan lah, tadi belum mandi, atau semalam
capek segala macam, wah pikirannya bergejolak, tarik lagi. Nah, kita perkuat dengan meditasi. Ini senjata kita. Dengan kita menguatkan meditasi, kita pusatkan perhatian kita pada satu objek, maka akan membantu memperkuat sati ini. Meditasi ini akan memperkuat sati, memperkuat kewaspadaan kita. Begitu juga kewaspadaan memperkuat meditasi kita, saling memperkuat. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan, jadi 4 ini nanti saling memperkuat. Dengan meditasi samadhi yang kuat, satinya juga akan semakin kuat. Semangatnya juga akan semakin kuat. Keyakinannya semakin kuat. Keyakinan semakin kuat nanti menguatkan lagi wirya, semangat. Semangat semakin kuat, perhatian semakin kuat. Perhatian semakin kuat, samadhi semakin kuat. Nah, itu akan gelundung seperti istilahnya bola salju. Kalau kita lihat bola salju itu kalau gelundung makin lama makin besar. Nah, kalau itu kebajikan, kekuatan yang kita miliki itu bagus. Tapi kalau sebaliknya itu adalah keburukan, hal-hal yang tidak baik, itu juga gelundungnya sama seperti itu. Bahkan justru malah ya hal yang tidak baik itu gelundungnya lebih mudah dibandingkan kalau kita menggelindingkan kebajikan, menggelindingkan semangat untuk berbuat baik. Itu lebih susah dibandingkan kita menggelindingkan sesuatu yang tidak baik. Karena sesuatu yang tidak baik itu ada unsur menyenangkan, kenikmatan. Nah, itu yang menjadi lawan kita sebenarnya. Nah, kita harus tahu bahwa ini menyenangkan atau ini harus kita kendalikan diri kita. Nah, itu yang harus kita perhatikan, karena harus kita waspadai. Nah, kemudian senjata kita yang kelima, bagaimana untuk bisa mencapai kesuksesan atau kebahagiaan adalah panya atau kebijaksanaan. Nah, dengan kita memiliki sati, perhatian yang kuat, kewaspadaan, kemudian samadhi kita, ketenangan batin kita cukup, kita bisa dengan batin yang tenang itu kita bisa melihat sesuatu sebagaimana adanya. Kita bisa melihat segala sesuatu itu seperti itulah, demikianlah adanya. Jadi panya ini bisa dikembangkan dengan latihan vipassana. Karena kalau meditasi yang biasanya kita cuman paling 1,5 jam, 1 jam begitu ya. Kalau vipassana itu intensif. Misalnya 10 hari itu full. 10 hari kita ngamati pikiran kita. Nah, dari situ kita bisa ngerti, oh ini muncul keserakahan, sadari ini serakah, balik lagi. Oh ini kebencian yang muncul, sadari, lepas, sadari, lepas. Karena begitu kita kondisi batin tenang, itu biasanya alam bawah sadar itu muncul semua. Jadi hal-hal yang kenangan masa lalu atau harapan-harapan di masa yang datang itu muncul semua. Nah, pada saat kita bervipassana, itu kita amati, oh ini muncul, lepas, ini muncul. Kita jadi pengamat, seperti halnya kita ngamati orang lain. Jadi panya kebijaksanaan kita akan muncul, bahwa segala sesuatu ini, apa yang terjadi, apapun itu, baik yang menyenangkan, tidak menyenangkan, itu kita bisa melihat, oh ini muncul nih, bertahan sebentar, oh lenyap, dah, balik lagi ke objek, muncul lagi, bertahan, lenyap, muncul lagi, bertahan, lenyap, begitu seterusnya. Dengan begitu kita bisa ngerti, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu apapun itu esensinya adalah berubah. Kita bisa memahami anicca, tidak kekal. Karena kita ngerti, oh ini muncul nih. Oh ini muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Seperti itu. Di dalam vipassana yang kita lakukan adalah itu. Kita memahami, kita mengerti, oh ini ada kemunculan, ada bertahan, lenyap. Rasa sakit, oh ini muncul. Tidak senang, kebencian terhadap rasa sakit. Misalnya kakinya sakit semua gitu karena duduk lama, pahamnya aja, oh ini sakit.
ya sudah. Kalau dipertahankan ya sudah, oh ini sakit. Sudah nggak ada lagi membenci rasa sakit. Nah, pada saat muncul itulah sebenarnya kebahagiaan itu ada di situ. Pada saat kita bisa menerima apa adanya, kita bisa menerima perubahan. Kita tidak menderita. Selama ini kita menderita itu karena kita tidak bisa menerima perubahan. Jadi kita mengembangkan keinginan kita tercapai seperti itu. Nah, ini memang agak beda konsepnya dengan apa yang terjadi dialami umum. Kalau umum itu kan biasanya dalam pandangan umum yang namanya bahagia itu ya keturutan apa yang diharapkan. Nah, kalau dalam pandangan Buddhis agak beda. Keturutan apa yang diharapkan itu yang bagaimana dulu. Gitu. Karena tidak semua yang kita harapkan itu pasti keturutan. Kita memahami bahwa kita bisa menerima apa adanya. Kalau lagi sakit ya kita terima kita sakit. Kalau kita senang, kita pun tidak akan senang berlebihan. Kita, kesenangan ini pun berubah, bertahan, berubah, lenyap, begitu. Dalam meditasi juga kadang-kadang kita merasakan kondisi batin yang tenang gitu. Kalau kita nggak hati-hati dalam vipassana itu dijelaskan di situ. Hati-hati dengan kenyamanan. Karena begitu nyaman tuh kita merasa wah seneng ini, nyaman, enak banget. Nah, kalau kita nggak hati-hati muncul keserakahan terhadap kenyamanan. Dan itu kita anggap sebagai tujuan. Begitu nggak bisa tenang lagi, gelisah. Nah, di dalam vipassana diamati, oh ini kenyamanan muncul, ini bertahan, nanti juga lenyap. Nah, begitu kita nggak nyaman lagi, kita nggak gelisah, kok aku nggak bisa tenang lagi ya, kenapa ya? Nah, itu dalam meditasi vipassana itu diamati. Nah, ini senjata kita. 5 hal inilah yang akan membawa kita kepada tujuan akhir. Yang akan membawa kita kepada kebahagiaan sesungguhnya. Membawa kita kepada ketentraman batin, kedamaian batin. Dengan mengupayakan menguatkan ya 5 senjata ini. Kita gunakan ke-5 senjata ini tadi. Ya, ada sada, keyakinan, kemudian wirya, semangat atau ulet, kemudian sati, kewaspadaan, perhatian penuh, samadhi, konsentrasi yang benar, kemudian yang ke-5 adalah panya, kebijaksanaan. Kita bisa memahami segala sesuatu sebagaimana adanya. Memang ini tidak serta-merta, kemudian kita tiba-tiba bisa memahami semua, sedikit demi sedikit. Perjuangan kita itu nggak bisa langsung brul gitu, nggak bisa. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, itu yang harus kita perjuangkan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, itu tadi Dhammapada yang 160. Kemudian bagaimana dengan Dhammapada yang 190? Ini saya coba menguraikan juga, saya ngambil dari beberapa sumber begitu ya. Nah, berlindung yang benar kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah berlindung yang didasari oleh kesadaran dan kebijaksanaan. Jadi balik, meskipun kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha seperti yang disampaikan tadi, itu nyambung. Buddha itu kan pencerahan, Dhamma itu kan ajaran untuk bisa mencapai pencerahan, Sangha itu adalah contoh orang yang sudah mencapai pencerahan. Berarti kita pun juga tetap berjuang sendiri, nggak bisa kita kalau sudah mengatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya sudah, itu berlindung yang salah. Nah, berlindung dengan cara yang benar itu seperti apa? Bagaimana kita bisa melihat 4 kebenaran mulia? Di dalam, tadi kan dikatakan bahwa apabila kita berlindung dengan benar kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita akan bisa melihat 4 kebenaran mulia. Nah, 4 kebenaran mulia, Bapak Ibu masih ingat kan? Ya, kebenaran yang pertama adalah tentang duka. Kebenaran mulia yang kedua, sebab duka. Kebenaran mulia yang ketiga, lenyapnya duka atau akhir duka. Dan kebenaran mulia yang ketiga adalah jalan atau cara untuk mencapai akhir duka. Nah, mungkin kalau secara singkat kita gampang ya.
Nah, penjelasannya mungkin kita agak lebih mungkin perlu perenungan juga. Sebagian besar orang berpikir kalau bebas dari duka itu berarti, kan kalau disebutkan di pengertian itu di dalam literatur Buddhis dikatakan bahwa duka itu apa sih? Tidak bertemu dengan yang tidak disenangi, kemudian tidak bertemu dengan yang disenangi, berpisah dengan yang disenangi, bertemu dengan yang dibenci, kemudian sakit, tua, mati, itu adalah duka. Nah, kalau bebas dari duka berarti kita tidak tua, tidak sakit, tidak mati, tidak ketemu dengan yang tidak disenangi, tidak berpisah dengan yang disenangi. Apakah seperti itu? Nah, kadang-kadang kita punya secara gampangnya itu banyak yang punya anggapan seperti itu. Wah, berarti kalau bebas dari duka itu berarti kita nggak sakit, kita nggak tua, kita nggak mati. Nah, apakah seperti itu? Kalau menurut Bapak Ibu gimana? Bukan ya? Lalu yang dimaksudkan bahagia terbebas dari sakit, tua, dan mati itu yang bagaimana? Nah, ini yang akan kita bahas di sini. Usia tua, sakit, dan mati itu adalah fenomena kehidupan. Semua orang pasti mengalami itu. Enggak ada yang tidak. Begitu orang terlahir, begitu makhluk itu terlahir, maka makhluk itu pasti mengalami itu. Usia tua, kalau sempat tua ya. Kemudian sakit, mati itu pasti. Bertemu dengan yang tidak disenangi, tidak atau berpisah dengan yang dicintai itu juga pasti akan dialami. Nah, usia tua, sakit, dan mati ini bukan menjadi sebab dari penderitaan. Jadi sebabnya bukan karena usia tua, sebabnya bukan karena sakit, sebabnya bukan karena mati, sebabnya bukan karena kita punya keinginan yang tidak tercapai, bukannya itu sebabnya. Nah, kalau sebab penderitaan itu dilenyapkan, jadi kita belum bicara sebabnya apa ya. Jadi kalau sebab penderitaan itu dilenyapkan, maka kita mengalami usia tua, kita mengalami sakit, kita keinginan-keinginan yang tidak tercapai, itu tidak menjadi sebab penderitaan. Jadi ya sudah, meskipun kita usianya tua, meskipun kita nanti sakit, meskipun kita mati, kita tidak menderita. Karena sebabnya ini dipotong, sebabnya ini dihapus. Nah, yang menjadi sebab adalah apa Bapak Ibu? Keserakahan, kebencian, kebodohan batin, atau secara umum dikatakan bahwa di dalam kebenaran mulia yang kedua itu sebab penderitaan itu adalah nafsu keinginan yang berkobar-kobar nggak henti-hentinya, atau dalam bahasa Palinya disebut sebagai tanha. Kenapa nafsu keinginan itu menjadi sebab penderitaan? Kita keinginannya apa? Nggak mau sakit. Padahal itu kewajaran. Semua orang pasti pernah sakit. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang belum pernah sakit di sini? Nggak ada ya? Mesti dari kecil sampai sekarang ini pasti pernah sakit. Kalau nggak pernah sakit, rumah sakit nggak laku nanti ya. Jadi pasti pernah sakit. Itu wajar. Yang menjadi sebab kenapa kita menderita, kita nggak mau sakit. Keinginan kita itu nggak mau sakit. Keinginan kita nggak mau tua. Keinginan kita itu karepe ngono ya. Semua yang diharapkan itu keturutan. Nah, kalau nafsu keinginan ini dipotong, nafsu keinginan ini dihapus, nafsu keinginan ini dihancurkan, ya sakit enggak apa-apa, tua enggak apa-apa, enggak tercapai apa yang diharapkan enggak apa-apa, berpisah dengan yang dicintai enggak apa-apa. Karena nafsu untuk seperti itu sudah enggak ada. Nafsu untuk enggak sakit itu sudah dihilangkan. Nafsu untuk enggak mau tua itu sudah dihilangkan. Ya udah, wong ini wajar, memang kita harus sebagai makhluk itu pasti seperti itu. Enggak mungkin akan hidup terus, nanti dunianya kebak. Kalau semua orang enggak mati ya nanti
nggak cukup nanti dunia ini. Nah, itulah yang menjadi sebab penderitaan. Jadi kita jangan selalu mengharapkan semua keinginan kita itu tercapai. Memang untuk ngomong ini gampang ya, tapi prakteknya itu sulit. Nah, kita harus pelan-pelan. Kurangi sedikit demi sedikit keinginan kita. Jadi resepnya adalah supaya kita enggak menderita itu gimana? Ya sedikit keinginan. Semakin banyak keinginan, semakin banyak penderitaan. Semakin sedikit keinginan, semakin sedikit penderitaan. Karena aku nggak pengen gini, nggak keturutan ya nggak apa-apa, begitu. Ya, jadi caranya adalah kita pelan-pelan mengurangi keinginan kita, kita memanage keinginan kita. Yang penting-penting aja, yang nggak penting ra kanggo gawe tinggal. Dah, itu ya nggak apa-apa. Memang kita belum bisa secara total untuk menghentikan keinginan, nafsu keinginan itu belum bisa. Arahat itu ya. Tapi paling tidak kita berjuang sedikit demi sedikit untuk mengurangi keinginan kita. Nah, dengan mengurangi keinginan kita tadi yang kebenaran mulia yang ketiga hilang, lenyap itu. Jadi lenyapnya penderitaan itu gimana? Ya hilangkan itu, hilangkan sebabnya. Jadi supaya kita hidupnya terbebas dari penderitaan, gimana caranya? Hilangi sebabnya, hilangkan sebabnya apa? Nafsu keinginan. Jadi lenyapnya penderitaan itu adalah dengan melenyapkan sebabnya, sebab penderitaan, yaitu nafsu keinginan. Jadi kita saring, kita seleksi keinginan kita seleksi, kita saring mana yang kira-kira memang bermanfaat, mana tidak bermanfaat. Nah, ini berkembang juga dengan kebijaksanaan. Jadi ini berkembang seperti yang tadi kita mengupayakan pancabala tadi. Kita bisa mengurangi, kita bisa menyeleksi keinginan tadi ya karena pancabala tadi. Jadi nyambung ini ceritanya antara Dhammapada yang 160 dengan 190 nyambung. Jadi kalau tadi dari awal itu harus ini kalau istilahnya dari sisi yang lain begitu ya. Jadi untuk bisa ini melihat kebenaran mulia itu seperti apa gitu. Kalau tadi dari berjuang akhirnya bisa mencapai kebahagiaan karena memang kita bisa memahami segala sesuatu sebagai amanah adanya, kita bisa memahami perubahan. Nah, kalau yang ini adalah pengetahuan dulu, empat kebenaran mulia itu ini loh. Gitu. Kemudian caranya gimana? Belakangan. Kalau tadi cara dulu, baru capai tujuan. Yang ini kasih tahu dulu caranya, baru nanti pelan-pelan kita jalankan. Jadi dengan kita memahami bahwa sedikitnya keinginan itu bisa mengikis penderitaan, maka kita pun bisa memahami bahwa berubah, keinginan pun juga berubah. Dulu mungkin kita bisa lihat, dulu waktu masih kecil keinginan kita ini, nanti setelah besar nih ternyata beda, cita-cita misalnya, dulu pengen jadi ini, sekarang berubah. Bahkan saat ini dengan sesaat berikutnya ada keinginan kita sudah berubah, berbeda. Nah, itu menunjukkan bahwa kita memahami perubahan. Kita mengerti perubahan. Nah, pada saat kita menyadari perubahan dan menerima perubahan, maka penderitaan udah nggak ada lagi. Kita ngerti ini berubah. Seperti itu. Jadi yang kita harapkan, kita tidak punya ambisi yang luar biasa, tapi mulailah kita saring keinginan-keinginan kita pilah-pilah keinginan kita yang kira-kira bermanfaat, yang membuat kita itu tidak tambah
menderita. Karena kalau nggak keturutan, biasanya kita menderita. Makanya semakin sedikit kita kurangi, semakin sedikit keinginan, maka akan semakin banyak kebahagiaan yang kita bisa dapatkan. Nah, kadang-kadang kita juga tadi sakit, tua, mati itu kadang-kadang secara teori kita bisa paham. Tapi kalau kita benar-benar terjadi, kita belum tentu bisa menerima itu. Belum tentu kita bisa memahami itu. Mungkin kita bisa kasih tahu, kita bisa kasih nasihat. Tetapi kalau terjadi pada kita belum tentu bisa menerima perubahan. Belum tentu bisa menerima sakit, belum tentu bisa menerima usia tua, belum tentu bisa menerima kematian. Kan sekarang ini banyak seperti yang kemarin itu, banyak produk-produk yang ini kan, bagaimana untuk biar nggak kelihatan tua gitu kan, dengan apa? Suntik, kemudian rambutnya disemir biar kelihatan tetap awet muda seperti itu. Nah itu berarti kan dia tidak bisa menerima perubahan. Kan kalau misalnya sudah tua rambutnya pada putih itu kan ada yang bilang, saya kan sudah meninggalkan dunia hitam gitu ya. Jadi ada apa kelakar-kelakar gojekan-gojekan seperti itu. Nah itu kita buat enjoy saja. Kadang-kadang begitu lihat rambutnya putih semua udah bingung. Wah ini saya sudah tua, ya kita bisa terima perubahan itu, ya sudah memang sudah tua mau diapain. Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, jadi kalau kembali kita ke syair Dhammapada tadi, baik yang 160 maupun 190 itu pada dasarnya adalah saling terkait, tidak ada kontroversi, tidak ada pertentangan di situ. Kalau dikatakan di awal bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, kemudian yang syair 190 dikatakan mereka yang berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha dengan benar, dengan kebijaksanaan akan melihat 4 kebenaran mulia. Ini sebenarnya sama, karena berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha itu ya kembali kepada diri sendiri. Kalau kita bukan kita sendiri yang menjalankan nggak bisa. Kalau kita hanya memasrahkan pada sosok di luar diri kita nggak bisa. Jadi kamu yang berjuang nanti saya nunut gitu, nggak bisa. Jadi tetap sama. Kembali kepada diri sendiri. Diri sendiri yang harus berjuang. Diri sendiri yang harus bisa memahami perubahan. Diri sendiri harus bisa menyeleksi keinginan. Diri sendiri harus bisa mengatur keinginan supaya tidak banyak keinginan, supaya semakin banyak kebahagiaan yang kita dapat. Dengan begitu, hidup kita itu bisa lebih tenang, lebih tentram, lebih damai. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi begitulah makna berlindung di dalam agama Buddha. Jadi semuanya kembali kepada diri kita, bagaimana kita memanage, kita mengatur, kita berjuang dengan kekuatan sendiri untuk bisa memahami perubahan, untuk bisa menerima perubahan sehingga kita bisa mengikis kemelekatan-kemelekatan kita. Dengan begitu, kehidupan kita bisa menjadi lebih tenang, kehidupan kita lebih tentram, kehidupan kita lebih damai. Dan tentunya masing-masing orang tidak sama. Pencapaian masing-masing orang berbeda-beda, itu pun kita harus terima. Jangan kemudian muncul iri hati, kok hidupnya dia lebih enak daripada saya, enggak. Jadi semua kembali kepada kita, seberapa besar perjuangan yang kita lakukan, nah seberapa besar pula itu yang bisa kita capai. Kiranya cukup sekian, sekali lagi semoga bermanfaat, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sapi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu.